wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah SWT karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita ditakdir bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran menggunakan tafsir Al-Jalalain. Salawat salamnya Allah yang setepat-tepatnya, yang seindah-indahnya, sebanyak-banyaknya, semoga senantiasa melimpah kepampuan junjungan kita, penghulu kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita tawassul dulu kepada Rasulullah Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para ahbab, para awliya min awalihim ila akhirihim, khususnya awliya'u tis'ah, sunan-sunan wali songo yang sudah berjuang untuk mengislamkan orang-orang di tanah Jawa ini. Juga yang menyebabkan kita ada, bapak ibu kita, kakek nenek kita, ke atas anak cucu kita, ila yaumil qiyamah, saudara-saudara kita, guru-guru kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan senantiasa mendapatkan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mu'alif kitab Tafsirul Jalalain, yaitu Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Mudah-mudahan nafa'ana Allahu bi ulumihima, amin. Ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang membuahkan manfaat maslahah fid dini wa dunia wal akhirah, amin. Dan yang menyumbang ahad barokah pagi ini yang masa ibu-ibu, ada yang enggak tidur semalam, mudah-mudahan diganti oleh Allah SWT dengan kesehatan yang prima, panjang umur. Kita juga panjang umur dan sehat sampai kepada bulan suci Ramadan. Ala hadihin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Pagi ini insyaallah saya sampai ayat 116 ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Tambah satu ya. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar biwawin kelawan wau wa duniha lan kelawan tanpa wau. Ayat kesi al yahudu wong-wong Yahudi wan nasara dan wong-wong Nasrani. Wa man lan utawi sapane wong za'ama kang nyono sapa man annal malaikata sak temeni para malaikat iku banatullahi anak wadone Allah. Ittakhadha ngalap sapa Allahu Allah waladan ing anak. Qala dawuh sapa taala Allah Subhanahu wa taala subhanahu ing kalimat subhanahu. Subhanahu maha suci Allah tanzihan kelawan bersihake lahu maring Allah anhu saking ittakhadallahu waladan. Bal balik lahu katui Allah ma barang fis samawati kang ono ing dalem langit pira-pira langit wal ardi lan bumi. Milkan saking arah miliki wa khalqan lan saking arah nyiptaake wa abidan lan saking arah dadi kaulo. Wal milkiyatu lan utawi miliki kabeh ku mau samawat wal ardh iku tunafi nafi'ake alwiladata atau melawan ing alwiladata ing anak. Wa abbarah lan gawe ibarat sapa Allah bima kelawan lafat ma tagliban hale menangake lima maring barang lima mau ballahu ma fismai layak kilu kang ora anduwene akal. Kulun utawi sekabehane mau mafis samawat wal ardh lahu katui Allah iku konituna podo manut ay muti'ona ya tegesi manut taat. Apa kulun apa sekabehane as-samawat wal ardh
bima kalawan barang yuradu kang den karepake minhu saking kulun wa fihi lang ing dalem kulun mau tagliba krana ngelindihake ngalahake al akila ing wong kang padha duwe akal. Badi'us samawati wal ardi lan Allah SWT wis nyiptakake as-samawat wal ard pira-pira langit lan bumi. Maksude mujiduhuma mujudake karone langit lan bumi. La alamis misala ora ana ing ngatasi contoh sabaka kang dinginake misal. Wa idza qada lan are kalane ngersakake sapa Allah SWT aradat tegese ngersakake amron ing perkara ayat tegese ittikhadahu ijadahu mujudake ing perkara mau fa inna ma muka angin pastine yaqulu da'wu sapa Allah lahu maring perkara mau amron mau dawuh ing kun dadi ya fayakunu maka dadi ayat tegese fahuwa maka utawi amron iku yakunu bakal ana wa fi qiraatin lang ana ing dalem siji qiraah bin nasbi kelawan nasab jawaban karo dadi jawab lil amri kanggo fi'il amar yakunu mau ana sing maca yakuna. Sekarang penjelasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab ya. Wa qalu dan orang-orang sama berkata biwawin dengan pakai wawu wa qalu kayak wawu ya. Karena kalau pakai wawu ini atof ke depan kepada ayat 114. Ayat 114 itu kan bunyinya apa itu? Ya. Ayat 114 itu bunyinya wa man awlamu mimman mana'a masajidallah. Wawunya ini ikut ke ini. Dan siapa yang paling dolim, itu termasuk orang yang paling dolim juga ini. Ayat yang 16. Waqalu yang mengatakan biwawin dengan wawu tadi, wawunya ataf ke ayat 14. Waduniha ada yang Imam Ibnu Amr itu tidak pakai wawu, langsung qalu ya. Tidak pakai wawu. Siapa yang mengatakan ini? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Waman dan orang-orang yang menyangka, za'ama itu menyangka, annal malaikata bahwa mengira bahwa para malaikat itu menurut mereka banatullah, anak perempuan Allah. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwasanya malaikat itu anak perempuan Allah. Karena sama, Yahudi mengatakan qalal yahudu Uzairun ibnullah. Nabi Uzair itu anak Allah. Waqalatin Nasara dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Sangkaan mereka begitu. Malaikat itu anak perempuan Allah.
Menurut mereka ittakhadallahu waladan. Allah itu mengambil anak, punya anak. Jadi kalau Nabi Isa Al-Masih itu adalah anak Allah karena putra Maryam, Maryam itu istri Allah. Kan sama dengan makhluk begitu, ya. Qala ta'ala, lalu Allah menjawab mereka itu. Apa jawab Allah? Subhanah. Singkat tapi ngena. Subhanah. Maha suci Allah, tanzihan lahu anhu. Jadi untuk membersihkan dari sangkaan-sangkaan orang Yahudi yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Tidak. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bahkan lahu itu punya Allah semua, ma fis samawati, yang ada di langit dan ada semua milik Allah ini. Allah yang menciptakan. Milkan itu milik Allah, mutlak, milik Allah mutlak. Langit, bumi dan seisinya itu milik Allah mutlak. Wa khalqan, bukan hanya miliknya, tapi yang menciptakan segalanya. Pokok segala yang ada ini selain Allah itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalqan, bahkan wa abidan, semua ini hamba Allah. Hamba Allah semua. Wal milkiyatu tunafi al wiladah. Maka dengan Allah memiliki semuanya, ini berarti menafikan, meniadakan tentang apa namanya itu adanya anak itu milik Allah. Ada anak itu apa namanya semuanya anak Allah atau malaikat itu anak perempuan Allah. Tidak ada. Itu semua sudah diciptakan oleh Allah. Mereka diciptakan ya sebagai hamba, bahkan malaikat paling taat. Sejak diciptakan sampai kiamat ya mengabdi. Bahkan tidak sampai kiamat saja, sampai selama-lamanya. Malaikat yang diciptakan untuk menjaga neraka selamanya. Sejak dicipta sampai tidak ada batas akhirnya. Malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan, sejak dicipta menjaga surga selama-lamanya. Karena malaikat itu kalau menurut mereka kan anak perempuan Allah. Kalau kita ngaji itu kan dulu di pondok kan, wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurban wa la nauma lahum. Malaikat itu bila abin tidak punya bapak, wa tidak punya ibu. La akla, malaikat tidak makan karena tidak punya nafsu. Syurban tidak minum. Bahkan malaikat sejak diciptakan wala naumah, dia pernah tidur. Masya Allah, bagaimana lagi yang menciptakan ya. Wa abbara, Allah ini mengambil ibarat bima dengan lafaz bima, ma ballahu, artinya ballahu ma fis sama, pakai ma bukan man. Kenapa? Untuk apa Allah pakai ma ini? Tagliban lima la yakil, untuk mengalahkan jumlah yang berakal dan jumlah yang tidak berakal. Yang berakal itu kan manusia, ya malaikat. Itu jumlahnya sedikit kalau dibanding dengan makhluk yang tidak berakal. Tiang, masjid ini semua tidak berakal. Kucing apa itu semua hewan-hewan tidak berakal. Kalau dibanding dengan yang berakal, ciptaan Allah itu lebih banyak yang tidak berakal. Batu, laut, sungai itu tidak berakal. Ini tagliban. Kalau bahasa Jawanya tadi itu apa? Ngelindihaki. Ngelindihaki itu mengalahkan. Jadi ciptaan Allah yang berakal dan tidak berakal lebih banyak yang tidak berakal. Kullun, semua ciptaan Allah tadi itu dari samawat wal ard itu lahu kepada Allah qanitun, tunduk. Misalnya matahari, matahari itu begitu dicipta ya
terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Tidak ada puri, matahari puri loh, ya apa puri? Bulan keluar tanggal 1 kecil, tanggal 14, 15 sempurna, itu namanya Lailatul Badr. Nah, ya. Jadi tidak ada sing puri, semua tunduk kepada Allah. Qanitun. Artinya muti'una kullun bima yuradu minhu wa fihi taglibul akil, ya. Jadi taat semua kepada Allah, tunduk semua. Bahkan sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Membaca tasbih semua yang dicipta oleh Allah. Makanya dikisahkan dulu ada sahabat mau makan itu, nasinya itu bertasbih kepada Allah. Diperdengarkan oleh Allah, tidak jadi makan. Aduh, masya Allah, tasbihnya indah sekali. Jadi semua yang ada ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon semua itu abid, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari itu semua yang diharapkan oleh Allah mereka taat. Itu taglibal akil, sehingga mengalahkan orang-orang yang berakal jumlahnya, ya. Antara yang berakal dan tidak berakal, makhluknya Allah lebih banyak yang tidak berakal. Nggih. Badi'us samawati wal ardh. Badi ini artinya mewujudkan. Allah yang mewujudkan langit dan bumi ini, kenapa kok disebut badi? Mujiduhuma la ala misala sabak. Tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Kalau manusia ada yang istilahnya badi itu. Karena sudah ada barangnya. Ya. Misalnya Thomas Alva Edison itu menciptakan apa itu? Lampu, ya. Lampu pijar. Itu tidak ada contohnya sebelumnya, cuma barangnya sudah ada. Tinggal mengolah saja. Kalau Allah sudah ada. Sebelumnya ada langit, ada bumi. Allah ciptakan langit bumi. Tidak ada contoh sebelumnya. Makanya Allah itu tidak bertempat. Kalau dikatakan Allah bertempat di langit dan bumi, sebelumnya ada langit, bertempat di mana? Ini banyak yang golongan musyabihat itu menyamakan Allah bertempat di mana? Enggak, tidak bertempat Allah. Ya. Karena sebelum adanya tempat sudah ada Allah yang menciptakan tempat itu, Allah. Waktu tidak berkenaan dengan waktu, sebelum adanya waktu sudah Allah sudah ada, ya toh? Makanya tidak ada awal, tidak ada akhir Allah itu. Ini harus kita ngerti, ya. Tapi Allah rahmatnya, ilmunya, segalanya itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat pada kita daripada urat leher kita, gitu loh. Tapi Allah tidak bertempat, ya. Kalau dikatakan di langit, sebelum ada langit di mana Allah? Ya, jadi Allah tidak berkenaan dengan tempat dan tidak berkenaan dengan waktu. Karena sebelum adanya waktu Allah sudah ada. Sebelum adanya tempat Allah sudah ada. Ini biar kita bertauhid yang benar, ya. Bahkan wa idza qadha ay arada amron, kalau Allah menghendaki sesuatu, ay ittijadahu, untuk mewujudkannya, fa innama yaqulu, hanya Allah bisa bersabda atau firman kepada amron itu, kun, jadilah, fayakun, kan jadi. Hanya kun fayakun. Fayakunnya Allah, ya. Ai fahuwa yakunu, dia akan jadi ketika Allah sudah mengatakan kun. Apa saja? Kun kaya, jadi kaya. Kun miskin, jadi miskin. Makanya orang kalau dimiskinkan oleh Allah itu sekejap mata. Dikayakan bisa sekejap mata juga. Tuh hak Allah, hak prerogatif Allah. Subhanallah, ya. Wa fi qiraatin, ada satu bacaan, satu qiraatu sab'ah, ya. Imam Ibnu Amr tidak pakai wa qalu, tapi qalu, tidak pakai waw. Kalau yang pakai wa qalu itu jumhur ulama pakai wa qalu, karena
anut atau atof ke ayat 114 ya. Waman azlamu itu wawunya ikut ke waman azlamu. Jadi siapakah yang paling zalim daripada orang yang mengatakan Allah punya anak? Tidak ada. Itu rajanya zalim sudah ya. Jawaban lil amri bin nasbi. Dibaca nasab. Yakununya itu baca nasab sebagai jawab dari fi'il amarkun. Jadi fayakunah, fayakunu ya. Jadi kita mohon ampun pada Allah ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti Nasara dan Yahudi yang mengatakan Allah punya anak, malaikat anak Allah yang perempuan, jangan ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mari tutup kita dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.